Oke, Andi, ya Pak Elia. tolong dijelaskan kepada yang saya sudah sampaikan, Pak. Kita persempit saja ya, Pak ya. Penetapan Allah akan kelakuan si A dengan penetapan Allah berkelakuan dengan si B yang kontras dan sebagainya seterusnya. Kontrasnya itu kita bisa mengembangkan apa saja. Bagaimana kita bisa sebagai orang si C, si D, orang lain bisa memahami tentang penetapan Allah atas segala sesuatu untuk skup contoh yang saya pertajam antara si A dan si B. Sehingga kita yang sebagai penonton bukan pelaku bisa memahami dan tidak menjudgment, oh si A itu salah, padahal itu penetapan Tuhan. Oh si B itu salah, padahal itu penetapan Tuhan atas segala sesuatu. Harusnya kita bisa berpikir sejauh ini ya, sebagai seorang yang sudah dididik oleh Tuhan melalui Stris Nagel, melalui beda hari ini. Bagaimana Pak mau menjelaskan, mengupgrade pemahaman kita supaya menjadi benar? Apakah semua kesalahan kita interpretasi hal tersebut juga penetapan Tuhan? Oh iya, tapi bagaimana perang batin ini yang bisa kita, hei Elia, sadarlah, gitu kurang lebih begitu. Thank you. Ya, mirip, mirip dengan kejadian Yusuf itu yang kita lihat bagaimana penetapan Allah pada kejahatan saudara Yusuf dan penetapan Allah bagi Yusuf. Ya, Ah, semua sedang mengenapi rencana Allah, baik kejahatannya, baik baik Yusuf yang dikorbankan. Ya, sama lah seperti yang sekarang terjadi di negara kita, pesta demokrasi ini. Saya kok enggak lihat siapa musuh kita ya. Di sini sih enggak, bukan masalah musuh, musuh karena ini masalah politik. Dan kita mungkin harus melihat masalah politik itu tidak bisa disamakan dengan kalau kita berbisnis dengan seseorang gitu, atau kita berrelasi hubungan pribadi atau bekerja sama atau hubungan dengan saudara seiman dan sebagainya. Itu beda sekali ya politik itu. Apalagi politik di Indonesia itu manuvernya luar biasa. Manuver-manuver politik di Indonesia ini eh, makanya ada nasihat, eh, apa ini kalau kita berjuang itu bukan ber- berjuangnya itu dengan segenap hati, jangan dengan segenap jiwa. Ya itu ada guyonan gitu ya. Kalau kita berjuang di politik Indonesia ini, itu sebaiknya berjuang dengan segenap hati, tapi tidak segenap jiwa. Karena apa? Karena kalau nanti terjadi hal-hal yang menyakitkan, kita itu hanya sampai kepada sakit hati, tapi tidak sakit jiwa, yaitu guyonan. Ya, sekedar joke lah itu ya. Jadi segenap hati aja, jangan segenap jiwa. Kalau segenap jiwa nanti sakit jiwa. Segenap hati ya cukup sakit hati aja. Ya Kalau tapi ini ada yang sakit jiwa gimana Pak? ya masuk rumah sakit jiwa toh. Bukan, maksudnya penetapan Tuhan kah? Kalau masuk rumah sakit oke, betul. Tapi kalau sampai itu terjadi, apakah kita tidak bisa melihat bahwa Tuhan juga menetapkan dia sakit jiwa karena dia Iya, salah ya pokoknya menetapkan. tidak ada kejadian yang luput dari penetapan Allah kan. Sudah clear itu. Jadi semua Terima kasih. kejadian itu semua sudah dalam. Tapi bukan kita lalu ya sudah biarlah semua terjadi, saya enggak usah berbuat apa-apa. Nah, itu namanya hyper Calvinism kan. Kita tidak diajar untuk pasrah bongkoan atau
atau membabi buta ya, berserah dengan membabi buta, tapi kita tetap diajar berjuang untuk suatu kebenaran, tanda petik kebenaran yang betul-betul back to the Bible ya, bukan kebenaran yang relatif. Allah mengajar kita kan menurut Alkitab, perjuangan kita adalah perjuangan yang seturut dengan firman-Nya. Nah, itu berarti kan kita harus belajar. Tidak sembarangan berjuang kan. Tapi bagaimana berjuang yang juga seturut dengan rencana dan penetapannya. Nah, itu yang juga tidak mudah untuk belajar memahami rancangan dan penetapan. Gimana Ilya? Mantap, saya mau mengutip ya. Di minggu lalu saya mendengar di YouTube, saya pikir wah keren bener ini di zaman tanda kutip ya, saya pakai zaman di zaman beda diangkat lagi hal berapa sesi di Armenian vs apa namanya Calvinisme bla 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 di zaman street dulu. Saya pikir wah ini balik dan balik lagi nih ceritanya, tapi it's okay. Makanya saya tadi langsung masuk ke Zoom. Saya lihat apakah ada orang-orang baru di zaman beda, mungkin baru hanya beberapa ya, tapi sebagian Oh, besar di banyak yang yang baru ini. oh banyak yang baru saya belum lihat karena saya berpikir saya akan masuk dulu. Sorry Pak Andi, saya ngambil satu ayat, satu bagian tentang predestinasi dan tentang topik yang lagi hangat kita bicarakan. Amsal 16 ayat 1. Manusia menimbang-nimbang dalam hati, tetapi jawaban lidah berasal dari Tuhan. Bisa kita kembangkan ini jawaban lidah saya, jawaban lidah Pak Andi, jawaban lidah Bu Willy, semua itu ada dalam penetapan Tuhan. Makanya jadi rumit. Hmm. Amsal 16 ayat 4. Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing. Bahkan orang fasik dibuatnya untuk hari malapetaka. Silakan berinterpretasi sendiri. Dan Amsal 16 ayat 9. Hati manusia memikir-mikir jalannya, tetapi Tuhanlah menentukan arah langkahnya. Wah, bagaimana si A dan si B yang tadi saya contohkan itu. Hmm. Di satu adalah Amsal 16 ayat 33. Saya suka dengan Amsal 16 ini, teman-teman. Hmm. Dikatakan undi dibuang di pangkuan, tetapi keputusannya berasal daripada Tuhan. Terima kasih Pak Andi, saya akan mengundurkan diri supaya saya tidak banyak bicara, akan nonton di YouTube. Thank you. Thank you, terima kasih. Ya, Amsal 16 selalu kita angkat ya dalam diskusi-diskusi dan ya banyak membuka apa ini, membuka wawasan wawasan atau sudut pandang kita sebagai orang anak-anak Tuhan yang terus mau belajar firman, termasuk Amsal 21 ayat 1 itu